Universitas Sains dan Teknologi Komputer Stekom punya modal besar berupa ide-ide baru yang dapat direalisasikan dalam menjalankan industri kreatif. Bagi semua mahasiswa Universitas Stekom harus memiliki skill dan kompetensi untuk bisa produktif dan bersaing di tingkat global. Universitas Sains dan Teknologi Komputer dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi generasi muda untuk memperoleh kesempatan memasuki dunia kerja, berkarya, dan berinovasi untuk pembangunan, terutama di sektor ekonomi. Universitas Stekom memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan aspek kewirausahaan, khususnya untuk UMKM masa depan yang berbasis pada kreativitas dan inovasi teknologi. Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang berani mengambil peluang dan berinovasi dalam mengembangkan kewirausahaan dan perdagangan digital di tanah air. Universitas Sains dan Teknologi Komputer mampu melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja hari ini, sehingga lulusan kampus dapat langsung diserap dunia kerja. Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Stekom merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jawa Tengah yang berpusat di Semarang. Berdiri lebih dari 37 tahun dan memiliki 8 kampus cabang dan 1 gedung pusat karir yang tersebar di berbagai kota di Jawa Tengah. Tunggu. Kayaknya kita langsung aja deh ngeliatin fasilitas yang ada di Universitas Stekom ini. Yuk ikutin kita. Ayo. Kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah merupakan kebanggaan bagi 6.000 lebih mahasiswa aktif Universitas Stekom. Sebuah prestasi yang selalu meningkat dan terbukti. 90% mahasiswa Universitas Stekom sudah memperoleh pekerjaan dan sukses di dunia kerja dan wirausaha sebelum diwisuda. Metode pembelajaran hybrid blended learning dan sistem layanan kemahasiswaan full online system (LMS) Learning Management System mempermudah dan menghemat waktu mahasiswa dalam mendapatkan layanan akademik dan memperdalam ilmunya. Universitas Stekom juga memiliki kerjasama eksklusif dengan Toploker.com, platform pencari kerja yang mendapat penghargaan juara 1 Startup for Industry 2022 dari Kementerian Perindustrian. Lebih dari 100.000 perusahaan di Indonesia tergabung di Toploker.com dan ribuan lowongan kerja setiap hari. Baru dan terupdate dari berbagai wilayah di Indonesia tersedia secara eksklusif di akun setiap mahasiswa, memberikan lebih banyak pilihan harapan dan peluang kesempatan kerja yang pasti bagi seluruh mahasiswa Universitas Stekom. Kegiatan rutin virtual job fair setiap bulan juga ikut menciptakan budaya dan semangat kerja yang positif untuk memperluas jaringan persahabatan pertemanan yang bermanfaat, menyenangkan bagi diri kalian dan masa depan kalian.
Universitas Stekom juga aktif bekerja sama secara internasional dan berteman baik dengan berbagai universitas terkenal mancanegara. Tidak main-main, lebih dari 83 universitas luar negeri dari 40 negara selalu aktif berkegiatan bersama dengan melibatkan mahasiswa-mahasiswa Universitas Stekom yang menyenangkan. Prestasi nasional dan internasional dari tahun 2021 tidak sedikit. Di antaranya, Universitas Stekom mempunyai fakultas dan program studi sebagai berikut. Fakultas Akademik, Fakultas Vokasi. Berikut adalah lokasi kampus Universitas Stekom yang tersebar di Jawa Tengah. Segera hubungi kampus Universitas Stekom terdekat dan daftarkan diri kalian menjadi mahasiswa yang menyenangkan. Dengan biaya studi yang sangat terjangkau untuk setiap lapisan masyarakat, waktu kuliah yang fleksibel dan jalinan relasi pertemanan yang berfokus pada dunia kerja, wujudkan impian kesuksesan kalian bersama Universitas Stekom. Untuk mahasiswi dan mahasiswa Universitas Stekom, cuman mau bilang apapun yang kalian lakukan harus ditekuni, ikhlas, konsisten, pahami apa yang kalian lakukan, dan senangi apa yang kalian lakukan. Teman-teman di Universitas Stekom tuh pada ini aku lihat wawasannya pada luas-luas, pada pinter-pinter, pada semangat semua juga. Insya Allah kita bisa menjadi kebanggaan buat orang tua kita dan juga kebanggaan buat bangsa kita ini. Halo mahasiswa Stekom, salam kenal semuanya. Apapun di kalian, kejar, jangan sampai mental kalian jatuh. Apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian dengar, itu jangan terlalu kalian pedulikan yang buruk-buruk. Pokoknya stay fokus dengan apa yang mau kalian kerjakan, apa yang mau kalian kejar. Kalau kita bisa melawan rasa malas, itu sudah pasti kita bisa menang dan sudah pasti kita sukses. Karena apa? Itu semua bergantung pada diri kita sendiri dan mindset kita sendiri gitu. Jadi attitude kita itu harus baik-baik biar orang-orang juga membicarakan kita dengan yang baik-baik gitu. Itu yang membuat aku alhamdulillah sejauh ini bisa bertahan di entertain gitu. Di saat kita kuliah, ayolah teman-teman, jangan hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, tapi belajarlah tentang entrepreneurship. Karena dengan kita belajar entrepreneurship, kita tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi kita bisa mendapatkan makna hidup. Halo semuanya dari Universitas Stekom. Pokoknya buat kamu semua yang kuliah ataupun kuliah sambil kerja, jangan pernah nyerah atas apapun yang kamu lakukan saat ini. Karena masa depannya masih panjang. Jangan pernah iri sama teman yang lagi main, sama teman yang lagi jalan-jalan. Pokoknya fokus ke masa depan kamu aja, karena masa depan kamu itu nggak di tangan orang lain. Ojo mek kerja, ojo mek kuliah digabung. Kerja sambil kuliah, kuliah sambil kerja. Universitas Stekom, Universitas Stekom, Universitas Stekom, Universitas Stekom. Universitas Stekom kuliahnya menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi. Semoga mahasiswi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti materi ini. Dan semoga harapan dan impian mahasiswa dan mahasiswi bisa tercapai. Baik, sebelum kita mulai webinar ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan panjang dalam hari ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa barakatuh. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah pelajaran. Baik, dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang asas
dan pembayar pajak ya. SSP itu singkatan dari surat setoran pajak. Nah, mungkin mahasiswa dan mahasiswi sudah banyak mengenal apa itu tentang SSP. Baik, mungkin ada yang belum mengenal apa itu SSP, nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik, apa saja nanti yang kita pelajari dalam mata kuliah hari ini dengan mata kuliah surat setoran pajak atau namanya SSP dan pembayaran pajak. Pembayaran pajak itu merupakan suatu pendapatan negara ya. Jadi wajib pajak yang mempunyai NPWP itu namanya wajib pajak ya, diwajib namanya lapor pajak ya. Dan pembayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya lebih dari BPKB ya, kita diwajibkan untuk lapor pajak. Nah, terus yang perusahaan badan itu apabila mempunyai laba usaha diwajibkan laporan pajak dan membayar pajak. Membayar pajak itu diharapkan tepat waktu ya, supaya nanti kita tidak kena denda pajak ya. Apapun pelaporan pajak kalian, wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, itu laporannya diharapkan tepat waktu ya. Apabila nanti kita terlambat dalam pelaporan ya, nanti kita kena denda sanksi. Nah, apa saja nanti yang kita pelajari? Yang pertama ada pengertian dan fungsi SSP, tempat pembayaran dan penentuan pajak, batas waktu pembayaran dan penentuan pajak, ada cara menunda atau mengasuh pembayaran atas ketetapan pajak. Nah, pengertian dan fungsi SPP yang perlu kita ketahui. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoraan pajak yang dilakukan menggunakan formulir. Telah dilakukan beberapa cara melalui pembayarannya ke kas negara. Itu yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak. Jadi, apabila telah disahkan dan pejabat kantor menerima pembayaran, maka yang berwenang telah mendapatkan validasi ya, dan mendapatkan bukti pembayaran ya. Nanti pajak yang telah kita bayar akan masuk ke kas negara. Nah, untuk sekarang ini, untuk pembayaran SSP, pembuatan SSP itu bisa menggunakan e-billing ya. Sekarang itu SSP sudah berbentuk e-billing, jadi kita mengisi kode namanya pembayarannya, NPWP kita masukkan alamatnya, nah nanti kita tinggal masukkan kode pajaknya yang harus kita laporkan. Nah, nanti kita ketikkan sejumlah uangnya, nah, baru kita nanti cetak billing. Nah, kode billingnya nanti kita serahkan ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh kantor pajak. Nah, nanti kita akan menerima bukti pelaporan pembayaran pajak. Nah, baik, selanjutnya tempat pembayaran atau penerimaan pajak. Nah, bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, yang kedua oleh kantor pos. Pajak itu bermacam-macam. Ada pajak daerah, pajak pribadi tahunan ya, itu termasuk pajak. Wajib badan ya, itu juga pajak ya. Terus kita membayar pembelian barang, itu juga telah kita kena pajak. Bedanya itu pajak PPN yang juga kita bayarkan secara langsung dengan kita membeli barang tersebut. Kalau wajib pajak orang pribadi membuat laporan keuangan terkena denda, terkena
kurang bayar, maka wajib pajak wajib membayar pajaknya. Bayar pajaknya bisa ke kantor pos atau bank tunjuk. Nah, baik di sini ada contoh batas waktu pembayaran atau pengenaan pajak. Ada PPh pasal 4 ayat 2 itu batas waktunya 10 bulan. PPh pasal 4 ayat 2 dibayar sendiri oleh wajib pajak 15 bulan. PPh pasal 15 itu jangka waktunya 10 bulan. Ada PPh pasal 215 ya, dibayar sendiri itu jangka waktunya 15 bulan ya. Terus ada PPh pasal 21 yang tadi dipotong oleh PPh itu batas waktunya 10 bulan. PPh pasal 23 atau 26 yang tadi dipotong oleh PPh terus sudah 10 bulan jangka waktunya batas waktunya. Terus ada PPh pasal 25 itu batas waktunya 15 bulan setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya ada PPh pasal 22 atau PPNBM itu saat pembayaran biaya masuk dan pada saat penyelesaian dokumen itu pemberitahuan oleh bagian impor. Terus PPh pasal 22 dan PPNBM atas impor yang tadi pungut kita tindak pajak. Nah, itu pembayaran jelas 1 hari setelah pemungutan pajak. Selanjutnya ada PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan, itu batas yang sama dengan pelaksanaan pembayaran pajak atas penjualan barangnya itu menggunakan SSP dan nama rekanan ditandatangani oleh bendahara. Ya. Selanjutnya ada PPh pasal 22 menyerahkan bahan bakar minyak gas dan pelumas tanggal masa yaitu 10 bulan dan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Ada PPh pasal 22 yang dipungut oleh wajib pajak badan tertentu itu sudah 10 bulan setelah masa pajak berakhir. Tentang batas waktu pembayaran. Selanjutnya ada PPN dan PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak. Ada PPN atau PPNBM yang dipungut oleh bendaharawan di pemerintahan atau instansi pemerintah yang tadi ditunjuk itu jangka waktunya 7 bulan setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya ada PPN atau PPNBM yang dipungut oleh PPN selain bendaharawan itu jangka waktunya adalah 15 bulan ya setelah masa pajak berakhir. Terus ada PPh pasal 25 wajib pajak dengan kriteria tertentu ya, batas akhirnya adalah pada waktu kita laporan pajak masa terakhir tersebut wajib dilaporkan. Ada PPh pasal 25 bagi wajib pajak sesuai dengan batas waktu masing-masing pajak. Selanjutnya tata cara atau menunda atau mengatur atas data pajak. Nah, wajib pajak ya dapat mengajukan permohonan yang harus diajukan itu paling lambat adalah 9 hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak itu berakhir. Ya dengan alasan apa dan jumlahnya berapa utang pajak itu yang dimohonkan ke kantor pajak. Ya, selanjutnya apabila batas waktu 9 hari ya maka tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak, maka permohonan wajib pajak dapat dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sepanjang wajib pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaan tersebut ya. Selanjutnya ada Direktorat Jenderal Pajak ya menerbitkan surat keputusan atas permohonan tersebut yang berupa menerima atau seluruhnya, menerima sebagian atau menolak paling lama 7 hari kerja dengan diterimanya permohonan tersebut. Nah, selanjutnya ada surat ketetapan pajak, ada SKPKB, itu adalah surat keterangan pajak kurang bayar ya. Terus ada sanksi administrasi dan
fungsi jangka waktu penerbitan SKPKP yang perlu kita ketahui. SKP itu surat ketetapan pajak ya sering banget ya, wajib pajak denda, dosa ketetapan pajak. Nah, kalau SKPKP itu apabila kita kena kurang bayar, nah, maka kita akan mendapat surat ketetapan pajak kurang bayar. Pengertian surat ketetapan pajak dan SKPKP. Surat ketetapan pajak itu adalah surat keterangan atau ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak ini yang akan ada namanya surat ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar atau bisa berupa kurang bayar ya. Selanjutnya ada surat ketetapan kurang bayar, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pajak. Berikutnya ada kredit pajak, ada jumlah kekurangannya pajak ya. Ada sanksi administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Itu yang perlu kita ketahui ya. Baik, selanjutnya ada penerbitan SKPKP. SKPKP itu diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan layar pajak yang terutang. Selanjutnya ada surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan akan mendapatkan surat teguran. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak seharusnya dikompensasikan. Selanjutnya ada kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besar pajaknya terutang. Selanjutnya pada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Itu adalah tentang penerbitan SKPKP. Baik, selanjutnya ada sanksi administrasi yang perlu kita ketahui. Jadi apabila SKPKP dikeluarkan karena alasan hasil pemeriksaan pajak ya, maka kepada wajib pajak diterbitkan NPWP, maka jumlah kekurangan pajaknya terutama ditambah dengan sanksi administrasi pajak berupa bunga 2% per bulan. Itu paling lambatnya 24 bulan dihitung sejak terhutangnya pajak tersebut. Apabila SKPKP itu dikeluarkan karena alasan surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hasil pemeriksaannya mengenai PPN, pajak, penjualan itu akan sanksi administrasi bisa berupa 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayarkan, bisa sampai 100% dari PPh tidak atau kurang dipotong atau tidak dipungut. Selanjutnya ada 100% dari PPN yang tidak atau kurang dibayarkan. Itu adalah sanksi administrasi yang perlu kita ketahui. Nah, selanjutnya ada fungsi SKPKP sebagai koreksi atas jumlah yang terutang buat SPT-nya. Sarana untuk mengenai sanksinya, ada alat untuk menagih pajaknya. Selanjutnya ada jangka waktu penerbitan SKPKP, itu Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKP dalam jangka waktunya 5 tahun setelah saat terutang. Apabila telah lewat SKPKP dapat diterbitkan tambahan sanksi administrasi berupa bunga sebesar sampai 48% dari jumlah pajaknya. Jadi apabila wajib pajak tidak memenuhi, maka ia akan kena sanksi pidana.
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah berlaku. Baik, terima kasih. Apabila nanti ada yang mau dipertanyakan, nanti bisa dipertanyakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih adalah emosi manusia yang paling sehat. Makin kamu mengungkapkannya, rasa terima kasih atas apa yang kamu miliki, makin besar kemungkinan kamu akan memiliki lebih.